Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep ide cemilan dari kentang. Ini tuh enak banget. Jadi buat kalian yang punya stok kentang di rumah, kalian coba resep aku kali ini ya teman-teman. Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan di rumah. Untuk resep selengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Di sini aku udah sediakan 2 buah kentang. Ini aku kupas terlebih dulu ya kentangnya teman-teman. Untuk kentangnya ini aku gunakan ukuran besar, jadi aku gunakan 2. Kalian kalau mau gunakan ukuran kecil mungkin bisa ditambah ya. Ini aku cuci bersih. Nah setelah itu ini aku akan potong. Untuk pemotongannya sesuai selera aja, karena ini mau aku kukus ya teman-teman. Di video sebelumnya aku bikin perkedel itu kentangnya digoreng ya, tapi kali ini kentangnya dikukus, jadi lebih menyehatkan karena tidak banyak mengandung minyak ya teman-teman. Oke, setelah dipotong seperti ini, kemudian ini aku akan kukus aja. Kalau kalian mau direbus juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku kukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu kentangnya matang, ini aku akan siapkan perbumbuannya ya. Ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang. Ini aku iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut di sini aku tambahkan 1 buah sosis. Ini untuk sosisnya kalian bisa ganti menggunakan ham atau mungkin kornet juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini sosisnya aku gunakan sosis ayam, kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini ya, kurang lebih, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu lebar juga ya. Kalau udah seperti ini tinggal sisihkan. Ini untuk bumbu lainnya, ini ada 2 sendok makan tepung terigu, tepung panir, kemudian ada kentang yang udah aku kukus tadi, kemudian ada daun bawang, ini ada keju parut, garam, kaldu jamur lada, kemudian ini ada 1 butir telur, dan ada juga sosis ya teman-teman. Nah ini aku akan haluskan untuk kentangnya. Ini aku gunakan ulekan kayak gini ya, biar lebih gampang. Atau kalau kalian mau dicoper biar lebih cepet juga nggak apa-apa ya. Cuman aku lagi pengen di ini aja, diulek kayak gini aja. Ini karena tadi udah direbus, jadi cepet banget ini ya. Nah kalau udah seperti ini aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar ya teman-teman, karena tadi aku tuh menggunakan wadah terlalu sempit, jadi agak susah mengaduknya. Ini kemudian aku masukkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk, sosis, aduk-aduk ya. Kemudian ini aku akan masukkan daun bawang yang udah aku iris tadi. Lanjut aku masukkan juga 1 sendok makan butter. Ini kalau kalian nggak suka bisa di skip ya untuk butternya. Kemudian ini aku akan aduk-aduk biar semua bumbunya ini tercampur merata ya. Dan terakhir tinggal masukkan keju parutnya. Ini aku gunakan setengah bungkus ya, aku gunakan yang batangan itu. Nah kalau udah kalian tinggal aduk-aduk ya, biar semuanya itu tercampur merata. Kurang lebih itu seperti ini ya teman-teman, karena ini kentangnya tuh masih hangat, jadi kejunya tuh gampang ini ya, meleleh ya. Oke lanjut, ini aku akan bentuk-bentuk, aku gunakan sarung tangan ya. Ini aku akan bentuk pipi kayak gini ya teman-teman. Pipi agak sedikit bulat, kurang lebih kayak perkedel pada umumnya, tapi kalau kalian mau bentuk lonjong atau bulat juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah kalau udah kayak gini sisihkan, ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini juga sama ya, dipipihkan kayak tadi. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman, ini dapat sekitar 12-an ya. Kemudian ini aku akan balurkan ke adonan biar nanti tuh kulitnya kering dan tidak mudah lembek ya teman-teman. Ini ada telur, kemudian ada 2 sendok makan tepung terigu. Ini aku akan balurkan terlebih dulu ke tepung terigunya
baru aku masukkan ke baluran telur ya. Aku gunakan 1 butir telur di sini. Ini aku gunakan kayak gini. Lalu setelah dari telur kayak gini, tinggal kalian masukkan ke dalam baluran tepung panir kayak gini. Ini tepung panirnya aku tambahkan tepung roti ya, jadi campuran ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian sisihkan, ulangi sampai seperti tadi ya, balurkan ke tepung terigu. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, tinggal balurkan ke adonan telurnya, lalu masukkan ke dalam adonan dari tepung panirnya. Nah, kayak gini agak sedikit ditekan-tekan ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, tinggal sisihkan, ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini dapat 6 sekitar ini ya, 12-an ya teman-teman. Ini ukurannya agak lumayan besar, jadi jadinya tuh sedikit ya. Nah, ini aku akan goreng separuh aja, dan yang separuh ini aku akan masukkan ke dalam freezer. Jadi tinggal kalian taruh ke dalam wadah seperti ini. Kalau udah, kalian taruh ke freezer. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian mau goreng, tinggal kalian ambil aja ya. Dan ini tadi sebelum digoreng, kalian harus masukkan ke dalam freezer sekitar 1 jam ya, biar agak keras dan tidak lembek pas digoreng. Nah, ini setelah 1 jam kemudian aku akan goreng menggunakan minyak yang benar-benar panas seperti ini. Kalau udah masuk ke dalam minyak kayak gini, usahakan jangan kalian bolak-balik ya teman-teman. Kalian tunggu sampai bagian bawahnya itu agak sedikit kecoklatan, baru kalian boleh balik ya. Ini aku akan masak tadi separuh dulu ya teman-teman. Ini aku goreng langsung aja. Oke, setelah seperti ini tunggu ya sampai bagian bawah itu agak sedikit kecoklatan. Nah, kayak gini, ini udah sedikit kecoklatan, yang bagian bawah tinggal kalian balik aja. Nah, ini untuk menggoreng perkedel keju ini kalian cukup balik sekali aja. Kalau udah seperti ini, tinggal ini yang bagian bawah kering, baru kalian angkat dan tiriskan ya, nggak perlu dibolak-balik dan dimasak lama, takutnya nanti gosong ya teman-teman. Nah, kayak gini, ini udah matang seperti ini. Kalau udah, tinggal angkat dan tiriskan. Tuh hasilnya tuh cantik banget teman-teman, warnanya juga cantik, dan ini tuh nggak hancur ya. Jadi kalau kalian biasanya bikin perkedel kentang hancur, nah kalian coba deh tips aku kali ini di Jamenu, nggak bakalan gagal. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita sajikan. Tidak lupa ini dicocol dengan menggunakan saus cabai, atau kalau kalian suka kalian bisa tambahkan juga mayones ya teman-teman. Cuman aku tuh nggak begitu suka mayones, aku lebih suka cocolan saus cabai kayak gini ya. Untuk kentangnya di sini aku gunakan sekitar 5 buah kentang ya, karena kebetulan aku tuh punya stok kentang yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau ukurannya besar cukup 2 aja cukup. Ini aku akan potong terlebih dulu seperti ini. Setelah itu aku akan kukus ya. Atau kalau kalian mau direbus menggunakan air juga boleh ya teman-teman. Untuk bahannya di sini cuma menggunakan 3 bahan aja. Ini ada tambahan keju mozzarella. Kemudian ini aku juga tambahkan sekitar 5 sendok tepung tapioka. Kemudian untuk kentangnya ini aku akan chopper aja ya teman-teman. Atau kalau kalian mau ulek juga nggak apa-apa, karena aku lagi males ribet, jadi ini aku akan chopper kira-kira sampai kentangnya itu lembut ya. 1 menitan aja udah cukup. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan tepung tapiokanya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Kemudian aku akan chopper lagi. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan uleni terlebih dulu ya teman-teman.
biar lebih gampang cepet kalis aku gunakan tangan aja ya, karena kalau menggunakan spatula seperti ini itu kelamaan. Ini tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman, dan menurutku ini udah pas waktunya untuk dibentuk ya. Tuh, ini enggak terlalu banyak tekstur airnya ya teman-teman. Nah, setelah itu aku akan bentuk. Untuk cara bentuknya, ini aku akan bentuk agak bulatan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian bagian tengahnya aku akan isi dengan keju. Atau kalau kalian nggak suka keju, kalian bisa gantikan dengan coklat atau isian lain juga boleh ya. Karena aku lagi pengen makan keju, jadi aku tambahkan keju di tengahnya seperti ini. Kemudian atasnya aku akan kasih adonan dari kentangnya tadi ya teman-teman. Kemudian dibentuk bulatan seperti ini ya, bulatan pipih seperti ini. Jangan lupa ini ditutup ya, biar nanti tuh kejunya itu tidak meluber keluar ya teman-teman pas kita masak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini hasilnya tuh pipih seperti ini. Oke, ini lanjut aku akan ulangi lagi ya, dan caranya juga sama seperti tadi. Karena ini mau dimakan sendiri, jadi aku nggak takar ya, kira-kira satu adonan ini kira-kira berapa beratnya berapa, nggak aku takar, ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Dan untuk bagian atasnya juga sama, aku akan tutup menggunakan adonan kentang tadi, kemudian bagian pinggirnya ditutup ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dapat sekitar 6 karena ini agak besar, jadi lumayan memakan ini ya adonan ya. Kemudian ini udah aku siapkan teflon, kemudian tadi udah aku kasih margarin biar tidak lengket ya. Atau kalau kalian nggak ada, kalian bisa tambahkan olesi sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan masak seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ditutup biar cepat mateng. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang, dan jangan lupa ya teman-teman, sesekali dibuka dan dibalik bagian bawahnya, takutnya nanti gosong. Nah, seperti ini ya. Ini bagian atasnya itu belum matang, jadi harus dibalik lagi ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, jangan lupa ditutup lagi ya, biar matangnya itu sempurna. Oke, ulangi lagi, cek bagian bawahnya lagi, takutnya gosong, kita balik sekali lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, habis ini kemudian aku akan tutup lagi ya, biar cepet matang. Bikin cemilan ini tuh harus telaten ya teman-teman, kalau kalian nggak telaten nggak akan jadi. Oke, sekarang dikoreksi lagi ya teman-teman. Ini itu sekitar 20 menitan, karena tadi aku menggunakan api kecil, jadi untuk matangnya pasti akan lama ya teman-teman. Dan ini tuh setelah aku cek ternyata itu belum matang ya, masih sebentar lagi, mungkin sekitar 5 menitan lagi baru matang. Jadi ini aku balik lagi aja ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa ditutup lagi ya. Dan ini sekarang udah matang ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini tuh cantik banget hasilnya. Dan untuk teksturnya itu empuk ya teman-teman. Ini aku akan taruh ke dalam piring seperti ini teman-teman. Kita tata. Aromanya kentang itu kerasa banget teman-teman, tuh ini enak banget.
Oke, dan hasilnya seperti ini. Di sini saya sudah menyediakan 5 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan goreng terlebih dahulu. Atau kalau kalian nggak mau diiris, kalian bisa juga dihaluskan baru nanti digoreng ya teman-teman. Sesuai selera kalian masing-masing aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah kentang. Untuk kentangnya tadi udah aku timbang ya sekitar 500 gram. Ini udah aku kupas lalu dipotong-potong aja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Aku potong agak kecil aja biar nanti pas digoreng itu cepat matang. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tuliskan semua bahan yang digunakan di sana. Jadi kalian tinggal scroll aja. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu bawang merahnya. Aku goreng sampai sedikit kecoklatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Angkat dan tiriskan ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan goreng kentangnya. Ini aku goreng sampai kentangnya matang ya teman-teman. Untuk kentangnya sengaja aku goreng, kenapa nggak aku kukus? Karena kalau dikukus itu nanti akan keluar air ya. Jadi pas digoreng itu nanti hasilnya kurang bagus, bisa hancur. Jadi kalau digoreng seperti ini hasilnya tuh lebih bagus, nggak gampang hancur. Nah, ini kurang lebih seperti ini, udah matang kayak gini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Ini untuk kentangnya aku akan chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan juga bawang goreng yang udah aku siapkan tadi, serta ini ada perbumbuannya, ada garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk, dan ini bawang gorengnya juga nanti aku akan chopper sekalian ya. Ini aku chopper sampai bener-bener halus. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kentangnya udah aku haluskan. Ini teksturnya udah lembut ya, jadi tinggal ditekan-tekan sebentar aja udah selesai. Untuk rasanya silahkan tes aja ya, kalau rasanya kurang pas kalian bisa tambahkan bumbunya. Karena ini tadi kan udah matang ya teman-teman. Lanjut, aku akan masukkan daun seledri yang udah aku iris. Kemudian aku akan aduk sampai daun seledrinya ini tercampur merata. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini aku akan bentuk menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tadi aku udah cuci tangan. Aku akan bentuk pipihkan kurang lebih seperti ini ya. Terlebih dulu aku akan bulat-bulatkan, baru aku akan pipihkan. Untuk ukurannya kalian sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, lumayan banyak dapatnya. Kemudian untuk balurannya aku gunakan putih telurnya aja.
Lanjut, ini aku akan menggorengnya ya. Kemudian ini perkedelnya aku akan masukkan ke dalam putih telur, baru aku lanjut menggorengnya ya. Ini aku goreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Usahakan pas menggoreng itu apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Gunakan api sedang aja, takutnya kalau apinya terlalu besar nanti tuh cepet gosong karena ini aku pakai telur ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Kalau bagian bawahnya udah sedikit kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Usahakan jangan terlalu sering membaliknya, takutnya nanti akan hancur. Nah, seperti ini. Ini aku tunggu sampai kedua belah sisinya itu benar-benar kecoklatan seperti ini. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan. Aku udah siapkan piring, kemudian aku akan tata seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, perkedel kentang ala saya pun siap untuk disajikan. Di sini saya sudah menyediakan kentang kira-kira 500 gram, kemudian ini udah aku kupas dan dicuci bersih, lalu aku akan potong kayak gini ya teman-teman. Ini aku potongnya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga, biar nanti tuh pas digoreng itu lebih gampang dan lebih cepat. Lanjut, di sini juga udah siapkan satu batang daun seledri, kemudian aku akan iris-iris seperti ini, lalu sisihkan ya. Selanjutnya ini aku udah siapkan setengah potong dada ayam, kemudian ini aku akan cincang kasar aja, atau kalau kalian mau di chopper juga boleh ya teman-teman. Setelah seperti itu sisihkan. Lanjut, ini udah aku siapkan bawang merah, bawang putih, kemudian aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian aku akan cincang kasar. Setelah itu sisihkan ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi. Kemudian setelah setengah matang seperti ini, aku akan masukkan ayam yang udah dicincang, kemudian tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Setelah itu tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk serta lada. Jangan lupa diaduk ya. Kemudian untuk daging ayamnya aku akan sisihkan. Lanjut, ini aku akan siapkan minyak untuk menggoreng kentangnya ya teman-teman. Bikin perkedel itu agar tidak ambyar, kentangnya itu harus digoreng ya teman-teman. Karena kalau digoreng itu bisa mengurangi kadar air di dalam kentangnya. Jadi kalau direbus itu pasti nanti perkedelnya itu akan ambyar. Nah, ini untuk menggoreng kentangnya itu setengah matang aja ya, jangan terlalu kering. Setelah seperti itu angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini kentangnya aku akan haluskan menggunakan copet aja ya teman-teman, atau kalau kalian lagi mager kalian bisa gunakan chopper untuk menghaluskannya. Ini aku ulek-ulek aja kayak gini sampai kurang lebih itu kentangnya itu agak lembut seperti ini ya teman-teman. Ini yang masih ada sisa sekalian aja aku akan haluskan.
Nah, setelah seperti ini aku akan jadikan satu dengan ayam yang udah aku tumis tadi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk seperti ini. Lanjut ini aku akan masukkan kuning dari telur ayamnya. Yang bagian putih nanti aku akan gunakan untuk adonan penyelup ya. Kemudian aku akan masukkan daun seledri yang udah aku siapkan di awal tadi. Kemudian aduk-aduk biar semuanya itu tercampur merata ya. Ini aku akan bentuk menggunakan tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Ini tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Kurang lebih aku bentuk kayak gini, pipihkan dan aku bentuk agak bulatan kayak gini ya. Setelah seperti itu semuanya sudah selesai kayak gini. Ini jadi sekitar 11 ya teman-teman, lumayan banyak. Dan untuk ukurannya ini aku gunakan ukuran yang sedang. Dan ini putih telurnya aku akan gunakan sebagai bahan pencelupnya seperti ini. Baru setelah dicelupkan ke putih telur, kemudian aku akan masukkan ke dalam minyak panas ya. Masukkan semuanya. Kalau udah agak kering jangan lupa dibalik ya teman-teman. Seperti ini. Ini tuh agak lengket ya tadi. Ulangi juga untuk bagian yang lainnya ya teman-teman, biar tidak gosong nanti. Oke, ini udah kecoklatan dan udah kering di bagian kedua sisinya. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti penampilannya tuh nggak cantik, agak gosong kalau terlalu lama. Karena tadi masih ada sisa, jadi aku akan lanjut untuk menggoreng sisanya tadi ya. Caranya itu sama seperti tadi. Oh ya, kalau kalian menggoreng perkedel, usahakan apinya itu jangan terlalu besar ya teman-teman. Ini aku gunakan api yang agak sedang aja biar tidak cepet gosong, karena tadi kan menggunakan telur. Oke, ini udah agak kecoklatan. Lanjut aku akan angkat dan tiriskan. Ini aku jadikan satu aja ya dengan yang tadi karena cuma sedikit. Kemudian aku akan taruh ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Penampilannya tuh cantik banget.